Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Zaman akhir itu penuh fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu berbagai macam huru-hara dalam kehidupan, kesemua yang mengarah pada kesempitan hidup. Fitnah itu apa saja yang menimpa kita, yang disampaikan orang lain, tuduhan-tuduhan yang tidak kita lakukan. Kita dituduh ini itu berupa kemungkaran dan dosa, tapi kita tak melakukan, itu namanya fitnah. Ada apa saja yang kita lakukan disalahkan, dianggap salah oleh orang lain, padahal yang kita lakukan kebaikan dan kebenaran, itu juga fitnah. Fitnah di mana-mana merajalela, orang saling tuduh dan saling menyalahkan. Dalam keadaan dunia yang morat-marit saling tuduh dan saling menyalahkan, bahkan para ulama kiai saling menyalahkan untuk berebut panggung dan pengikut, sehingga orang awam ikut terseret, ikut memusuhi, dan ikut saling bermusuhan ketika yang diikuti disalahkan, akhirnya saling benci dan saling hujat. Di mana-mana tempat orang sulit menahan diri. Di saat seperti ini, bagaimana sikap kita? Sikap kita jangan ikut-ikutan terseret, jangan ikut-ikutan membenci. Walau tahu misal si A salah, bagaimanapun dunia ini morat-marit, sibukkan diri, memperbaiki keimanan kita, agar tak ikut terbawa-bawa dalam arus derasnya fitnah di akhir zaman. Sudah biarkan saja orang saling hujat, orang saling serang, saling menyalahkan, biarkan saja, tak usah ikut-ikutan terseret. Kalau kita ikut-ikutan terseret itu tandanya keteguhan hati kita belum kuat. Seperti lidi yang menancap di arus sungai, begitu mudahnya terbawa arus air. Arus air fitnah sekarang ini amat deras. Kalau kita ketika ikutan kena difitnah, misal dikata-katai sesat, dikata-katai ini itu, diburuk-burukan lalu kita sakit hati dan membalas, maka itu tanda hati kita masih perlu diperbaiki keimanan kita, karena masih lemah dan rapuh. Udah biarkan orang yang memfitnah, yang menghujat, mengata-ngatai ini itu. Zaman Nabi juga ada yang harus jadi Abu Jahal dan Abu Lahab. Sampai akhir zaman juga tetap ada orang yang seperti itu. Dunia ini sudah diciptakan Allah, ada yang baik dan ada yang buruk. Selalu seperti itu. Sinetron saja ada pemeran antagonis, pemeran jahat. Kalau nggak ada jahatnya, ya sinetron nggak terbentuk cerita. Misal sinetron isinya makan, kenyang, yang nggak bagus ditonton. Jadi harus ada pemeran jahatnya, dunia juga begitu. Harus ada pemeran penjahat dan pemeran orang baik. Alhamdulillah jika kamu dijadikan Allah berperan sebagai orang baiknya, yaitu yang selalu dimusuhi, difitnah, dihujat, dikata-katai buruk, berarti nanti kamu akan dikumpulkan bersama nabi-nabi. Orang paling enak itu dimusuhi, difitnah, kok enak? Karena ketika kita difitnah, dimusuhi, lalu kita sabar, itu setiap tarikan nafas kita adalah pahala. Orang yang ketika dimusuhi lalu sabar itu tandanya sedang ditarik. Allah menjadi kekasihnya. Allah beserta orang-orang yang sabar. Wong gak enak gimana? Kita dimusuhi, yang musuhi itu kan musuhi kita. Sudah ngos-ngosan musuhi. Ketika lapar dia misal makan di warung, maka makanannya yang dia makan, dia bayar sendiri. Bukan kita yang bayar, ya nggak? Padahal seharian dia sudah ngos-ngosan kerja untuk kita. Kerja apa? Kerja musuhi kita itu kan kerja untuk kita. Kerja mencarikan pahala dari sabar untuk kita. Ketika kita dimusuhi, yang musuhi kita, yang kerja mencarikan pahala untuk kita tak usah membayarnya. Bahkan kita tak usah merekrutnya jadi pekerja kita. Sebagai pekerja menjelek-jelekkan kita. Kerja menjelek-jelekkan itu nggak mudah loh. Karena kalau tak biasa melakukan akan kesulitan mencari bahan kata-kata yang jelek. Soalnya di Kamus Bahasa Indonesia kadang nggak ada. Kita sudah dijelek-jelekkan, lalu kita sabar. Sabar. Tahu bentuknya sabar? Kotak, persegi, warnanya apa sabar itu? Hijau, biru, merah? Atau warna apa? Kok bisa-bisanya kita punya rasa sabar? Kalau tak tahu bentuk dan warnanya, beli di mana sabar itu? Di Indomart, pasar tradisional? Atau di mana? Sabar itu adalah Allah yang menaruhnya. Kita tak beli, ada di BTN kita. Karena Allah menaruhnya, ajib tidak? Kita sudah dicarikan orang yang musuhi, lalu kita diberi kesabaran. Bahkan Allah meletakkan di batin kita, lalu Allah juga yang memberikan pahala atas kesabaran yang sudah kita lakukan. Jadi semua sudah dirancang sedemikian rupa oleh Allah, merancang semua agar kita jadi kekasihnya. Jadi intinya Allah Rabbil Alamina yang mengatur semuanya sedemikian detailnya, untuk kita agar jadi kekasihnya, Sang Kiai.